Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para remaja, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama dalam rangka taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Saiful SHI dengan kajian agama dengan tema bulan Zulhijjah dan fikih kurban. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Dengan memperbanyak salawat semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kajian dimulai, mari kita sama-sama membaca umum kitab surat Al-Fatihah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memanjatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita semuanya, keluarga kita dan sanak saudara kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu kami mohon nanti diperkenankan Ketua DKM untuk menyampaikan sambutan singkat sebelum dimulai kajian ini. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun seperti biasa nanti di ujung taklim mohon disisakan waktu untuk memberikan kesempatan kepada para jemaah barangkali ingin bertanya. Ustaz, silakan kepada DKM kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon perhatian kepada para jemaah sekalian untuk tidak mengobrol sendiri. Nanti pada waktu taklim dibiasakan konsentrasi mendengarkan taklim. Jadi kehadiran kita setiap datang ke masjid ada manfaatnya. Para jamaah sekalian, para bapak-bapak, para ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, kemarin sore saya dihubungi oleh pihak TV One yang intinya memberi kepercayaan kembali kepada kita untuk mengadakan siaran langsung acara Damai Indonesiaku TV One. Apabila ini terlaksana berarti belum 12 bulan, belum 1 tahun kita diberi kesempatan 4 kali siaran langsung. Alhamdulillah. Jadi walaupun masjid kita ada di belakang, tapi syiar kita dengan media sosial yang kita punya, dengan Facebook yang kita punya, dengan Instagram yang kita punya, dengan website yang kita punya, kita bisa diakses dimanapun dunia kita berada. Dengan teknologi yang sekarang, dengan internet, semua orang bisa melihat kegiatan masjid ini dimanapun kita berada. Ini bagian daripada teknologi dan kita manfaatkan. Sebagai pengurus DKM, kita senantiasa dinamis, programnya tidak statis, berkembang terus demi kemajuan, kemaslahatan dan demi kemakmuran masjid kita bersama. Nah, untuk acara ini karena kebetulan waktunya mepet dan juga kita baru nanti selesai acara Idul Qurban yang insya Allah masjid ini akan melaksanakan Idul Qurban sholat Id pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023
mengikuti ketetapan pemerintah. Pada para jamaah yang ingin sholatnya pada hari Rabu, silahkan mencari tempat yang lain. Tapi kalau untuk di Masjid Baitul Husna sudah kita tetapkan bahwa kita melaksanakan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Pada bulan Juli ini juga ada beberapa kegiatan waktu khusus daripada pengurus Majelis Taklim Ibu-Ibu. Tanggal 2 ada acara di luar, saya tahu tanggal 16 juga ada. Oleh karena itu dengan berat hati kemarin saya sampaikan kepada pihak TV One untuk mohon maaf karena TV One menawarkan waktunya adalah hari Minggu atau hari Ahad tanggal 2 Juli 2023, jadi minggu depan. Dengan pertimbangan yang masih mepet, kita baru saja memotong hewan kurban dan segala macam. Saya mohon kepada TV One untuk di reschedule atau dijadwal ulang, dan dari pihak TV One menyanggupi, insya Allah akan dicarikan waktu yang cocok. Ini artinya apa? Artinya adalah masjid kita dilihat, dihargai, dipercaya oleh TV nasional setingkat TV One, menghargai kita. Sudah 4 kali siaran langsung dari masjid ini. Oleh karena itu saya ingin mendorong kepada para jamaah sekalian, mari makmurkan masjid ini, senangkanlah, gembirakanlah datang ke masjid. Insya Allah kita senantiasa membuat program-program yang dinamis yang akan memperbaiki terus-menerus walaupun banyak tantangannya. Kita tahu sebagai organisasi biasa menghadapi tantangan, tapi jalan terus sepanjang untuk kemakmuran masjid dan untuk kemaslahatan orang banyak. Seperti nanti pada sholat Idul Adha kita berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan hewan kurban. Nanti sudah kita tempatkan di belakang garasi ambulan, mobil ambulan. Artinya ibu-ibu tidak akan terlihat hewan kurban yang akan dipotong. Ini demi kenyamanan para ibu sekalian. Sebagian nanti sholat di bawah tenda, dan kita akan memasang terpal plastik sepanjang area belakang masjid ini. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar ini menjadi kenyamanan kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, para bapak-bapak, para jamaah, para ibu-ibu semuanya, karena kejadian dan semua program terrealisasi berkat dukungan kita semuanya. Mari satukan langkah, satukan soft untuk senantiasa bergembira ke masjid, memakmurkan masjid ini untuk mengisi sisa waktu yang masih diberikan oleh Allah SWT. Kematian akan datang kapan saja, setiap waktu, kita tidak pernah tahu apa saja yang akan kita bawa untuk akhirat nanti. Oleh karena itu pergunakanlah waktu sebaik-baiknya mumpung kita masih hidup. Itulah mungkin sedikit informasi, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah,
khusus Tuan Guru kita, Kiai kita Al-Mukarram Haji Enoch Badri, yang saya hormati segenap jamaah ibu dan bapak-bapak salat subuh Masjid Baitul Husna yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini di tempat yang mulia, di acara yang mulia, semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keribuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Baitul Husna yang insyaallah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini seyogianya kita membahas tentang tafsirul Quran karena ada momentum insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Maka insyaallah tema kita yaitu tentang bulan Zulhijjah dan fikih kurban. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Tanggal berapa sekarang? Bulan Zulhijjah. Tanggal 6. Tergantung. Kalau Muhammadiyah tanggal 7 sekarang. Kalau yang pakai hisab tanggal 7. Karena kalau yang menggunakan hisab itu kemarin menetapkan Zulqa'dah itu berusia 29 hari. Jadi tanggal satunya itu hari Senin kemarin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kalau yang hisab itu tanggal 7 sekarang. Tapi yang menggunakan metode ru'yatul hilal, yang dia melihat bulan secara langsung, itu tatkala 29 Zulqa'dah bulannya tidak terlihat. Jadi diistiqmalkan menjadi 30 hari untuk yang ru'yatul hilal. Jadi tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa sampai dengan Ahad ini baru 6 hari. Tapi kalau yang ru'yatul hilal pagi hari ini tanggal 6 Zulhijjah. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan penetapan Zulhijjah, maka terjadi juga perbedaan untuk hari raya Idul Adha. Kalau yang Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Rabu 28 Juni 2023. Yang pemerintah menetapkan bahwa Idul Adha pada hari Kamis 29 Juni 2023. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yang perlu kita pahami yang pertama terkait tentang bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah termasuk ke dalam bulan-bulan haram. Dia masih termasuk ke dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang diistimewakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah yang saat ini, dan kemudian setelahnya Muharram. 3 bulan berturut-turut saat ini
itu adalah bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu yang terpisah itu bulan Rajab. Tatkala kita berada di bulan-bulan haram, fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Maka kita harus memuliakan bulan-bulan haram itu dengan tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di surah At-Taubah tentang bulan-bulan haram ini, kata beliau, kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita melakukan amal saleh, kebajikan, maka pahala juga berlipat ganda. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah, langkah-langkah kaki kita diberikan umur panjang, kesehatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kemudian sejenak kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Ibu-ibu dan hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Zulhijjah selain dia termasuk ke dalam bulan-bulan haram, ada satu lagi waktu yang sangat istimewa yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Kapan itu? Yaitu terletak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia. Apa sebabnya, ibu bapak? Karena seseorang yang melakukan amal saleh, kata Rasulullah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak ada bandingannya. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi amal-amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'asr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu dilakukan lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, kata Rasulullah. Kapan itu? Yakni ayyam al-'asr, yaitu kata Rasulullah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini keistimewaan Zulhijjah, yaitu terdapat 10 hari pertama yang sangat istimewa. Kalau kita melakukan amal saleh tidak ada bandingannya, sangat utama, sangat dicintai oleh Allah. Bahkan sampai sahabat ibu bapak bertanya kepada Rasulullah, qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah yang mampu menandingi keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Qala walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah yang mampu menandingi keutamaan beramal saleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi dzalika bi syai'in. Kecuali, kata Rasulullah, seseorang yang berangkat berperang membawa diri dan hartanya, kemudian dia mati di medan perang, mati syahid, kemudian hartanya juga habis. Hanya itu saja yang bisa menandingi keutamaan beramal saleh. Oleh karena itu ibu bapak, ini 10 hari pertama ini kita harus memaksimalkan ibadah. Kalau bahasa Sundanya itu kita harus all out. Bahasa Sundanya. Mana orang Sunda? Apa itu arti all out? Iya. Artinya maksimal gitu. Itu bahasa Inggris. Karena kalau orang Sunda kok nggak ada katanya bahasa Sunda. Harus benar-benar memaksimalkan ibadah. Kalau bahasa kita habis-habisan untuk beribadah, entah itu melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, tahajud, sholat sunnah rawatib, bersedekah, berinfak, membaca Quran, berpuasa, apapun, lakukan sekecil apapun amal saleh, maka hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Itu keutamaan
bulan Zulhijjah. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sumpah untuk 10 hari pertama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi waktu fajar kata Allah, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Apa makna 10 malam itu? Ulama tafsir menyebutkan ada 2, yakni 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ini 10 malam ini saking istimewanya sampai Allah menjadikan ia sebagai sumpahnya demi malam yang 10 kata Allah. Tidak ada yang Allah jadikan sebagai sumpah kecuali itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan istimewa. Itu sudah kita kaji dalam tafsir Quran kita. Kenapa Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumpah, itu menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sangat mulia. Nah, itu terkait tentang bulan Zulhijjah adalah bulan-bulan haram, dan juga ada salah satu hari-hari yang sangat istimewa yang terletak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah dan juga bulan-bulan haram ada amalan-amalan yang secara khusus disunnahkan dilakukan. Yang pertama, inilah kaitannya kenapa kita harus memahami tentang penanggalan itu. Saya sudah tadi buka dengan metode menetapkan kapan bulan itu tanggal. Kapan Zulhijjah itu tanggal 1. Karena ada ibadah itu yang berkaitan dengan tanggal, dengan waktu. Di antaranya apa? Seseorang yang sudah menetapkan niat untuk berkurban, maka memasuki 1 Zulhijjah dia menahan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya, kata Rasulullah. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa anfarihi. Kalau hilal Dzulhijjah telah kamu lihat, kata Rasulullah, kemudian sudah menetapkan niat untuk berkurban, maka janganlah memotong kuku dan rambut. Tapi yang tidak memotong kuku dan rambut ini, ibu bapak, adalah orang yang sudah menetapkan niat, bukan hanya ingin, tapi sudah berniat. Niat itu atau keinginan itu dibagi 2. Ada yang disebut dengan azmun, ada yang disebut dengan hammun. Azmun itu adalah tekad yang sangat kuat yang disertai dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Itu namanya niat, dan ini yang berpahala. Kalau seseorang itu sudah menetapkan niat, seandainya qadarullah ada uzur syar'i yang tidak dia bisa untuk melaksanakan apa yang diniatkan, Allah sudah menetapkan pahala niatnya. Tapi kalau hanya sekedar ingin, atau yang disebut dengan hamun, atau juga kadang disebut dengan iradah, itu tidak sampai mendapatkan pahala niat. Atau kalau yang kurban ini tidak perlu menahan untuk memotong rambut dan kuku kalau hanya sekedar ingin. Maksudnya bedanya kayak gimana sih Pak Ustaz? Contohnya begini ibu bapak, ada orang yang sudah berniat untuk berhaji, dia sudah menyetorkan ONH, ongkos naik haji. Qadarullah, kemudian dia sebelum berangkat dia meninggal dunia, maka Allah telah menetapkan pahala haji atasnya. Itu niat. Tapi kalau saya tanya ibu bapak semua pengen naik haji Pak? Tanya, udah nabung belum? Belum.
Yang sudah menetapkannya itu dia sudah punya uang untuk membeli hewan kurban, atau dia bahkan sudah beli. Seandainya qadarullah terjadi sesuatu dia tidak bisa melaksanakan kurbannya, maka Allah sudah menetapkan niat, pahala niat, dia sudah berkurban. Tapi kalau ditanya, apakah semua kita ingin berkurban? Iya, semua pengen. Tapi kalau tidak jadi berkurban, dia nggak dapat pahala niat. Nah itu bedanya, mana niat, mana hanya sekedar ingin. Orang yang berniat tahajud, ya Allah nanti malam saya akan bangun tahajud. Untuk mewujudkan keinginan itu mungkin saja dia tidur lebih awal, kemudian dia membunyikan alarm. Seandainya dia tidak terbangun, maka Allah sudah menetapkan pahala niat tahajud baginya. Walaupun dia tidur, tapi dia dianggap dia bertahan. Tapi kalau orang yang pengen sih tahajud nanti malam, hanya sekedar pengen, kalau dia tertidur dia tidak mendapatkan pahalanya. Bisa membedakan itu apa? Mana niat dan mana hanya sekedar ingin. Nah, itu maka yang diperbanyak itu adalah niat, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah itu niat yang keinginan yang sampai kepada mendapatkan pahala, sudah sampai azam yang kuat. Nah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan orang yang sudah menetapkan keinginan atau niat yang kuat untuk berkurban, artinya dia uang untuk hewan kurbannya sudah ada untuk dia beli, maka dia disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti hewan kurban itu disembelih. Nah itu salah satu sunnah amalan orang yang berkurban. Itu sudah dimulai dari itu tuh, sunnah-sunnah berkurban, yaitu dia sudah tidak memotong kuku dan rambut, dan juga rambut-rambut dan bulu yang lainnya, termasuk juga kumis itu untuk ditahan untuk tidak dipotong. Itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ibu bapak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang fikih kurban, bahwa di bulan Zulhijjah ini tentu amalan yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji, karena bulannya saja namanya bulan Zulhijjah. Maka Ramadan yang paling utama yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, berpuasa. Maka kalau di bulan Zulhijjah yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrah wa adzim fin nas bil haji wa atimmul hajja wal umrah. Atau di hadis yang dan berhajilah wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwa ibu bapak, berhaji itu syaratnya satu, yaitu mampu ke Mekah. Jadi syaratnya itu tidak kaya, tidak harus kaya, syarat harus berhaji. Syaratnya cuma satu, mampu ke sana. Caranya kalau jalan kaki sanggup, silakan. Berarti mampu, berarti sanggup. Wah kalau jalan kaki capek Pak Ustaz, naik sepeda, ya udah naik sepeda. Kalau sanggup, karena ada juga Pak ya tahun ini yang naik haji pakai sepeda ya. Ada kemarin yang beritanya itu, dia sanggup, ya, dia sudah berkewajiban wa tahujjal man istata'a ilaihi sabila. Dia melaksanakan ibadah haji karena dia sanggup melakukan. Wah sepeda yang enggak Pak Ustaz. Naik motor, wah naik motor juga nanti masuk angin, mobil.
menyelamatkan. Naik pesawat. Nah, ini masalahnya Ustaz. Tidak ada buat beli tiket. Ya kalau begitu nggak usah. Karena syarat ke sana itu hanya orang yang sanggup ke sana. Nah itu syaratnya. Jadi bukan kaya, bukan harus banyak harta. Kalau sanggup pakai gadget yang gadget itu sanggup. Kalau kalimatnya sanggup. Jadi istata'a ilaihi sabila kata Rasulullah. Kamu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Maka itulah kenapa tatkala Allah memerintah Ibrahim wa anzir fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, kata Allah, serulah manusia, panggillah manusia untuk berhaji. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memanggil manusia di segenap penjuru sementara suaraku tidak sampai. Aku berada di lembah yang tidak ada yang berpenghuni, yang jauh manusia dari tempat ini. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, panggil saja manusia. Nanti aku yang akan menyampaikan panggilan itu. Yaitu rijalan wa ala kulli dhamir. Maka siapapun yang telah Allah sampaikan panggilan Ibrahim kepada hatinya, maka dia demi Allah pasti dia akan sanggup melakukan perjalanan. Apakah itu kata Allah dengan berjalan kaki atau dia mengendarai kendaraan unta yang sangat kurus. Artinya dengan kendaraan walaupun dengan susah payah. Kalau sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada hati-hati hambanya itu. Maka itulah kenapa seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu disunnahkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Untuk apa? Untuk menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memanggil manusia untuk berhaji. Maka kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak. Mudah-mudahan semua yang mengucapkan kalimat talbiyah di pagi hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin. Itulah sunnah karena kita sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Ibrahim. Keutamaannya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwa umrah ke umrah adalah merupakan penghapus dosa-dosa di antara kedua waktu itu. Dan haji yang mabrur itu kata Rasulullah tidak ada balasannya kecuali surga. Maka itulah ibu bapak yang paling utama memang di bulan Zulhijjah ini melaksanakan ibadah haji. Nah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang paling utama amalannya adalah menumpahkan darah pada hari Nahar, yakni menyembelih hewan kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki oleh Allah kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, jangan dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Musalla di sini maknanya adalah tempat salat Id. Nanti orang sedang
sholat Id hari raya. Kita tahu semua ibu bapak, saat Id itu kita semua disuruh keluar oleh Rasulullah. Termasuk semua wanita, kata Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ada di antara mereka yang haid, apakah harus keluar? Iya, semua keluar tempat musalla atau tempat di mana sholat itu dilakukan. Tapi kalau yang haid dia tidak melakukan sholatnya, tapi hanya mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan sebagai syiar. Maka kenapa kalau ada tempat lapangan yang luas, maka disunahkan memang di lapangan sebagai syiar. Maka semua keluar. Ini ada yang jangankan sholat, dekat aja jangan. Siapa dia? Orang yang pelit. Siapa yang pelit? Dia kaya tapi tidak mau berkurban. Kaya tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Nah itu kalau kata Rasulullah, orang-orang pelit itu nggak usah dekat-dekat ya. Dia jauh-jauh aja sama gunung kalau orangnya pelit. Atau kalau dalam fikihnya sebenarnya yang disebut dengan sa'atan itu yang memiliki keluasan itu adalah kalau tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dia ada untuk membeli beras sama lauk lah untuk keluarga yang ditanggung, kemudian masih ada sisa uang untuk beli hewan kurban, maka dia sudah dianggap mampu. Itu kalau dalam tujuan fikihnya itu. Orang yang disebut mampu itu adalah orang kalau tanggal 10, 11, 12 dan 13 hari tasyrik itu dia punya uang untuk beli beras sama lauk. Kemudian masih ada sisa untuk beli hewan kurban. Kambing. Kambing berapa sekarang? Paling murah banyak. 2,5 juta. Oh, 3,5. 3 juta lah ada. 3 juta untuk beli hewan kurban. Nah itu sudah dianggap mampu. Mampunya seperti apa? Kalau untuk kambing itu harus 1 orang yang beli. Kalau berdua Pak Ustaz berarti nggak mampu, nggak usah. Tapi sama istri Pak Ustaz, sama istri juga nggak boleh. Dia tidak boleh patungan sama istri. Misal contoh suami punya duit 2 juta, istri ada 1 juta uang. Kata suaminya, "Nih, kita kurban ya tahun ini." Patungan dia berdua, Bu, itu nggak boleh. Itu dianggap dia bersyarikat beli hewan kurban. Karena kalau kambing itu hanya 1 orang. Kalau sanggup beli kambing sendiri, nah itu dianggap mampu. Kalau sapi boleh sampai 7. Ber-8 Ustaz nggak usah. Berarti nggak mampu. Harus satu beli ber-7 aja. Berdua mantap. Sendiri, tambah mantap lagi. Ada supamanya jamaah Baitul Usma yang kurbannya satu sapi sendiri. Sapinya limusin lagi. Limusin Australia. Mantap banget itu aja tuh. Itu kalau ada jamaah Baitul Usma yang kayak gitu itu sebelum meninggal jangan dikubur itu. Soleh banget itu luar biasa. Tapi kalau ini ada 7 orang lah, itu dalam fikihnya begitu. Maka 7 kalau sapi, kalau kambing sendiri. Kalau kambing nggak boleh berserikat. Tadi saya bilang, walaupun dengan istri. Karena apa? Karena kalau dalam Islam itu harta istri itu terpisah. Harta suami adalah harta istri adalah harta istri. Harta suami adalah harta suami. Ini jangan salah paham. Harta suami adalah harta istri. Jadi pas suaminya nggak ada di rumah, dia ada dompet. Wah ini kesempatan, ini harta suami kan harta saya juga. Ini masalahnya. Padahal dalam Al-Quran itu tugas wanita itu fasalihah qanitat al-hafizah. Itu tugasnya al-hafizah. Al-hafizah itu 2 dia menanyakan ulama. Yang pertama, kalau tidak ada suaminya di rumah, dia memelihara kehormatan dirinya dan memelihara harta suaminya. Jadi bukan dihabisin.
sudah ada di rumah. Ini kan harta suami, harta istri juga. Jadi beda, Bu. Kalau kewajiban menafkahi iya, tapi dalam kepemilikan harta masing-masing. Harta suami, harta istri, harta istri. Nah itu dalam kepemilikan. Jadi dia terpisah. Itulah kenapa kalau nanti ada istri, ada seorang ibu-ibu yang kaya, kemudian suaminya miskin, kere lagi, itu dia boleh berzakat kepada suaminya. Jadi ibu kalau kaya yang harus berzakat itu boleh berzakat kepada suaminya. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh, karena suami itu sudah kewajiban dia menafkahi istrinya. Itu salah satu bukti bahwa kalau kepemilikan harta dalam Islam itu terpisah di antara suami dan istri, maka itu dia tidak boleh bersyarikat. Caranya gimana, Pak? Caranya gini, Bu, kasih duit ibu yang 1 juta itu kepada suami. Wahai suamiku, karena aku lihat engkau ingin sekali berkurban, tapi karena engkau miskin, ya udah saya sedekahkan. Ini saya kasih duit saya yang 1 juta nih buat bapak beli kurban. Nah, kepemilikan harta itu sudah berpindah pada satu orang, pada suaminya. Nah, suaminya yang beli kurban 1 kambing. Nah itu disebut mampu, sanggup gitu. Kalau 1 kambing beli 1 orang. Tapi kan ada juga yang viral ya, pendapat bahwa 1 kambing boleh untuk 1 keluarga. Maksudnya itu boleh bersyarikat dalam pahala. Tapi kalau dalam beli nggak boleh, karena diukur yang disebut dengan mampu itu sebenarnya. Ini udah mampu belum nih? Nah, kalau 1 kambing disebut mampu kalau bisa beli sendiri. Tapi kalau berdua belum mampu, nggak usah. Sapi begitu, sapi boleh 7. Tapi kalau masalah pahala itu nggak ada masalah. Bapak berkurban 1 kambing, mau niatkan pahalanya untuk semua keluarga nggak apa-apa. Karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah berkurban, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ala ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Rasulullah kalau berkurban beliau meniatkan pahalanya untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk umat. Jadi bapak-bapak yang belum berkurban, insya Allah sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti nggak berkurban, karena kurban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Nah itu harus dipahami. Kurban itu adalah ibadah tahunan. Pokoknya setiap tanggal 10, 11, 12 bisa beli, sampai tanggal 13 masih bisa beli hewan kurban, maka wajib. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal wajib, tapi jumhurnya sunnah. Kalau yang punya kelapangan rezeki, keluasan rezeki, itu menunjukkan bahwa berkurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi dia adalah ibadah tahunan. Makalah itulah namanya Idul Adha. Tapi kalau sekali seumur hidup, Idul itu kan hari raya, pesta. Adha menyembelih hewan kurban. Maksudnya kita lagi berhari raya nih, menyembelih hewan kurban, pesta makan-makan. Inilah luar biasanya Islam. Islam itu nggak perlu ibadah gitu, sholat, sujud, enggak. Sekali-kali lah, senang-senang gitu. Maka kenapa sampai bapak mau puasa itu sampai haram hukumnya? Itu dan hari-hari tasyrik itu. Kata Allah, nggak usah sekarang puasa-puasaan. Jangan sekali. Sekarang hari raya, senang-senang, akan makan. Maka kata Rasulullah, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Istilah bahasa ini kerennya itu kita berpestalah gitu ya, makan-makan, bersenang-senang lah intinya. Tapi tetap bersenang-senang di dalam Islam itu tetap dalam koridor ibadah. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika. Sungguh aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak, kata Allah, dan salatlah dan berkurbanlah. Itu dalam rangka juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapak terkait tentang ibadah kurban,
seseorang yang berkurban, maka sebelum dia berangkat sholat Id, maka dia tidak makan terlebih dahulu. Nanti sunnahnya setelah dia pulang sholat Id, dia ambil hewan kurbannya, dia sembelih, kemudian hewan kurban itulah yang dimasak, itulah yang pertama kali dimakan. Maka yang berkurban dia tidak makan dulu. Tapi kalau yang tidak berkurban, gak usah mau makan juga apa-apa. Karena kalau yang berkurban itu nanti ada hewan yang dia kurbankan itu yang disembelih, yang itu yang akan dimakan. Itu sunnahnya seperti itu. Inilah penjelasan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, yang disyariatkan untuk tidak makan, bukan puasa Pak ya, bukan puasa niatnya, tidak makan, itu adalah orang yang berkurban. Untuk apa? Agar nanti dia lahap nikmat menyantap hewan yang dia kurbankan. Nah, ini maksud syariahnya begitu, Pak, tujuan syariat. Tapi kalau orang kalau sudah kenyang, kalau pagi udah ketemu lontong sayur, nasi uduk, bakmi, bakwan, bakwan, apa gitu, itu udah kenyang mah. Walaupun sate kambing, sop kambing, udah nggak enak aja kalau udah kenyang. Tapi kalau lapar dari pagi belum makan kan, sebelum berangkat sholat nggak makan, itu kan sunnahnya begitu. Nah, pas pulang sholat maka kan sunnahnya kenapa sholat itu pagi-pagi, biar nanti pulang itu sembelih, kemudian masak-masak itu yang dimakan. Oh, mantap. Begitu. Jadi kalau yang tidak berkorban, kata Imam Qudamah, gak usah menahan tidak makan ya. Karena nanti pulang sholat dia mau makan apa? Oh, nggak ada yang mau disembelih, ya nggak apa-apa, makan ya nggak apa-apa. Tapi kata ulama, karena keumuman hadis, walaupun yang tidak berkorban tidak makan dulu juga nggak apa-apa, dia tetap mendapatkan pahala karena ittiba dengan pahala mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, mungkin karena keterbatasan waktu, terkait tentang fikih kurban, maka tatkala kita menyembelih hewan kurban itu, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Rasulullah. Perbaikilah cara menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana dia? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yuhidda bihatah. Dua fikihnya, yang pertama yang disebut dengan terbaik cara menyembelih, yaitu dengan menajamkan pisau. Cari pisau yang paling tajam. Kemudian yang kedua, senangkan hewan sembelihannya. Jangan ditakut-takuti. Hewan sembelihannya itu dikasih makan dulu, dielus-elus. Ini kadang mau dieksekusi orang, dikasih antrian, di depannya dilihat temennya lagi dieksekusi. Itu bahasa psikologis, takut kambingnya. Itu akan berpengaruh nanti pada apa istilah kata dokter hewan itu, dari dagingnya juga itu. Karena kalau kambing stres, itu rasanya kurang. Maka itulah luar biasa dalam Islam. Dari dulu disenangkan dulu dia, disenangkan. Wali wihda kasih makan, jangan diperlihatkan di tempatnya yang sedang dieksekusi. Begitu. Itu namanya ahsan dalam memotong. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin jadi diminta ada waktu untuk tanya jawab. Ini terbit matahari jam 6. Insyaallah mungkin ada 10 menit, setelahnya baru kita salat syuruk. Baik, sambil menunggu waktu syuruk, silakan kalau ada. Silakan Bapak Anda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz untuk satu pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa untuk orang yang berkorban disunahkan untuk tidak memotong rambut ataupun memotong kuku selama 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Pertanyaannya, adakah hikmahnya ataupun fadilahnya dari sunnah tersebut Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga aja sekalian, satu lagi yang mau untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Menyambut Pak Ustaz mengenai sunnah, mengenai pemotongan rambut ataupun kuku. Kemudian itu apakah satu keluarga yang disunahkan untuk tidak memotong kuku maupun rambut dan sebagainya? Apakah itu satu keluarga atau keluarga satu kepala keluarga saja ya disunahkan untuk melakukan? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ibadah kurban itu kan ibadah personal, Pak. Jadi satu kambing harus satu orang, atau satu sapi harus satu ekor sapi harus 7 orang, gitu kan. Kalau lebih dari itu hukumnya sedekah. Gitu. Bagaimana yang Pak Ustaz tadi katakan bahwa Rasulullah sendiri berkurban hanya 2 orang, satu untuk untuk beliau dan keluarga, dan satu lagi untuk beliau juga dan untuk umatnya, gitu Pak. Namun penjelasan Pak. Yang terima kasih. Iya. Yang pertama terkait tentang apa hikmah dari disyariatkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Di dalam Islam ada juga yang disebutkan dari kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah yang ditetapkan untuk umatnya atau hambanya bagi Allah atas syariat suatu ibadah, tentang fadilah atau keutamaannya, tentang pahala. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Termasuk saya membaca syarah dari hadis idza ra'aitum hilala dzil-hijjah ini, secara umum kata ulama tidak disebutkan fadilah khususnya. Tapi para imam mazhabul arba'ah itu menjelaskan, di antara kata Imam Syafi'i, di antara hikmahnya adalah seseorang yang tidak memotong kuku dan rambutnya selain dia ittiba, mengikuti sunnah, itu kan berpahala. Apapun sunnah yang kita ikuti terhadap Rasulullah, maka yang pertama yang jelas pasti berpahala. Kemudian apakah ada hikmah atau yang lain? Yang tadi saya bilang ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Termasuk ini. Tapi mazhab Syafi'i menjelaskan di antara hikmahnya adalah agar lebih banyak nanti anggota tubuh kita yang dibebaskan dari neraka akibat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan anggota tubuh semua ini dia sedang melaksanakan niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga mazhab yang lain menyebutkan mengikuti orang yang sedang ihram, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut atau mencabut bulu yang lainnya. Nah itu diantara dirinya mengikuti syariat orang yang sedang haji, yang sedang berihram. Nah itu hikmahnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi secara syar'i tidak dijelaskan di dalam hadis tentang apa hikmahnya secara langsung. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak memotong kuku dan rambut? Orang yang sudah menetapkan dia. Artinya siapa yang disyariatkan? Yang disyariatkan itu yang punya uang. Mungkin kalau si Ali Jabir bilang kan, satu orang aja nggak usah bisa nanti sekarang tahun ini suaminya, tahun berikutnya istrinya, tahun berikutnya anaknya. Mungkin saya tambahkan penjelasannya. Yang disyariatkan itu adalah yang punya uang. Siapa yang punya uang di situ, itulah yang dia kena mangkana lagu satu. Kalau suaminya nggak punya uang, ya nggak kena. Dia nggak diwajibkan atau tidak disunahkan. Karena hukum kurban itu ada yang mewajibkan, ada yang disunahkan. Wajib kalau dia punya kemampuan atau hanya sekedar sunnah. Tapi misal istri yang punya uang, berarti yang punya kewajiban siapa? Yang mangkana lagu satu itu tadi, yang punya kemampuan, berarti istri yang berkurban karena dia yang punya uang. Tapi kalau dia mau istilahnya mensyariatkan pahala kepada satu keluarganya, ya tidak ada masalah. Itu sebenarnya. Jadi bukan berkorban satu kambing untuk satu keluarga terus
rame-rame, itu bukan seperti itu pemahamannya. Dalam fikihnya itu biar dilihat siapa yang disebut mampu atau tidak itu sebenarnya. Kalau nggak sanggup ya nggak usah, nggak dipaksa. Tapi dengan cara apa? Dilihat kemampuan belinya. Tapi kalau masalah pahala yang diniatkan satu keluarga nggak apa-apa. Jangankan satu keluarga, Rasulullah sampai satu umatnya yang tadi itu. Rasulullah itu nggak hanya 2 kambing, pernah berkorban 100 ekor onta. Begitu tuh Rasulullah. Rasulullah itu waktu kalau lagi kaya ibadahnya banyak. Dia ada maharnya Khadijah 100 ekor onta maharnya. Coba satu onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar. 3 miliar. Luar biasa. Terus kalau lagi kaya banyak kan sedekahnya. Tapi kalau lagi nggak ada ya harus 2 atau kalau kadang 1. Begitu. Sesuai dengan karena Rasulullah itu dia kan hukumnya wajib kalau Rasulullah kurban, tapi kalau umatnya bedanya itu aja sunnah. Dan ada juga yang mewajibkan karena ini hadis ini man kana lahu sa'atun. Itu penjelasan singkatnya. Ada lagi? Mungkin sudah cukup Pak Ustadz. Sebelum baca doa, mari kita bersama-sama untuk lebih merasuk ke dalam hati kita semuanya pada momentum ini. Saya minta keikhlasannya, mari kita membaca talbiyah bersama sebanyak 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika lak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الداعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم